Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini udah jam 5.20 PM dan beruntung banget buat kalian yang dengerin podcast ini di sore hari karena selamat sore buat kalian semua. Oke, jadi mungkin kalian agak kaget karena suara kali ini berbeda dengan suara yang biasanya ngomong di opening. Kenalin, nama aku Sofia dan since aku adalah seorang wanita sekarang, topik kali ini mungkin akan berbicara tentang beauty standard. Mungkin bagi kalian ini adalah topik yang biasa banget. Topik ini menjadi biasa karena orang-orang tuh udah banyak banget yang nerima topik ini bahwa ya beauty standard memang ada dan why do we have to receive it? Kenapa nggak kita terima aja gitu? Tapi ada satu hal yang jarang banget orang cari dan jarang banget orang kulik karena emang gak ada jawabannya gitu lah sampai hari ini juga, yaitu adalah bagaimana awal mula beauty standard itu terbentuk. Dan jarang banget aku nemuin artikel yang berbicara tentang gimana sih beauty standard itu pertama kali ada gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun itu masih menjadi suatu perdebatan. Aku membaca satu artikel yang judulnya itu We Ask Expert Where Beauty Ideals Come From, They Mostly Disagree. Jadi ini tuh bercerita tentang seorang jurnalis bertanya pada suatu expert, ya expert kecantikan tentunya, tentang gimana sih beauty standard atau cantik itu apa sih idealnya. Dan mereka sendiri bahkan belum tahu jawaban pastinya gitu loh, kenapa sih itu muncul. Tapi ada salah satu cases yang sekarang ini dipercaya oleh expert, yaitu pada tahun 1950 dengan judul White Hollywood Stars, yaitu adalah putih, seorang bintang Hollywood. Dia menjual produk di seluruh dunia dengan jumlah jumlah penjualan terbanyak. Jadi pada saat kita tahu ya bahwa tahun 1950 itu adalah awal mula yang namanya komersialisasi berjalan, awal mula iklan, awal mula penjualan produk, awal mula adanya yang mungkin kita bisa bilang zaman sekarang adalah hal-hal yang bersangkutan dengan komersial dan sebagainya. Jadi disinilah awal mula beauty standard itu muncul. Jadi ketika komersial itu muncul di seluruh dunia, baik itu di Asia, Eropa, ataupun Australia, ataupun Amerika itu sendiri, orang-orang yang dipakai dalam muka sebagai komersial itu adalah orang-orang putih dan orang-orang yang berasal dari barat. Itu kenapa cantik zaman sekarang itu adalah cantiknya barat dengan kulit yang putih. Itu awal mulanya. Tapi apa benar itu terjadi gitu loh? Nah, aku sempat mikir sebelum aku nge-research sampai segini jauh. Aku pertama mikir bahwa ternyata beauty standard itu mungkin karena banyaknya orang yang mikir bahwa ini tuh cantik, bahwa suatu cewek ini cantik kalau dia disukai banyak cowok. Tapi ternyata pada tahun 500 Masehi di ancient Greece, zaman Yunani dulu, ternyata beauty standard itu terjadi lebih tinggi kepada laki-laki. Yang membuat aku ternyata kaget gitu loh. Ternyata bahwa zaman dahulu beauty standard itu nggak terpacu sama seorang wanita, tapi terpacu sama seorang lelaki. Nah, kita coba ulas sedikit ya. Perubahan cantik dari masa ke masa itu ternyata sangat berbeda. Jadi nih, awal mula tahun 1292, cewek ideal itu didescribe sebagai orang yang shouldernya narrow, high-waisted, habis itu face-nya simetris, habis itu dia punya slender dan sebagainya. Habis itu pada tahun 500 di ancient Greece yang tadi aku bilang bahwa cowok punya standar yang lebih tinggi daripada wanita, ideal cewek itu adalah plump, full-bodied, and light skin. Dan kalau kalian scroll sampai ke bawah, itu akan terus ada yang namanya light skin dan fair skin. Semakin lama semakin jarang banget kita nemuin standar yang pasti. Jadi di awal-awal itu sangat
sangat sangat terstruktur bahwa ini dan ini adalah orang cantik, sedangkan ini dan ini adalah tidak orang cantik. Tapi semakin kita ke bawah, describe-nya itu semakin sedikit banget yang nge-describe bahwa orang cantik itu ini dan ini gitu. Dan di sini aku melihat bahwa ternyata yang orang bilang bahwa beauty standard itu semakin lama semakin membesar, ternyata itu membuktikan bahwa ternyata enggak gitu loh. Ternyata cantik atau enggak seseorang itu emang relatif, dan ternyata itu enggak butuh survei, itu enggak butuh berapa banyak cowok yang bisa bilang itu cantik maka orang itu cantik dan orang itu dibilang cantik gitu loh. Aku yakin banget beberapa dari kalian mungkin kayak ngerasa menjadi korban dari beauty standard itu, dan bahkan kita sendiri, bahkan aku sendiri gitu, aku pernah ngerasa bahwa aku berada dalam satu posisi bertanya-tanya apakah aku sudah sesuai dengan standar kecantikan yang selama ini orang percaya gitu, khususnya orang-orang zaman sekarang percaya gitu. Dan kadang perasaan itu tuh membuat kita sebagai seorang wanita merasa insecure ya, dan insecurity pasti tetap ada buat siapapun kalian. Tapi kalau aku boleh sedikit kasih argumen aku orang yang jarang banget mikirin aku tuh cantik apa enggak. Ini enggak naif, ini sama sekali enggak naif, ataupun mungkin kalian bisa bilang aku munafik atau kalian bisa bilang aku naif atau sebagainya. Karena pada faktanya adalah aku bukan orang yang kayak aku cantik nggak ya menurut dia, aku cantik nggak ya menurut dia. Aku nggak pernah mikirin itu sama sekali gitu loh. In fact, aku mempunyai standar. Kalau dari aku sendiri, aku punya standar yang cukup berbeda untuk menilai diri aku sendiri gitu loh. Aku lebih pengen dilihat sebagai orang yang intellectual, independent, rather dan hanya terlihat cantik gitu. Jadi aku nggak pernah nanya ke orang, menurut kayak aku cantik apa enggak. Itu nggak pernah sama sekali keluar dari menurut aku gitu loh, sebagai individu gitu. Nah, tapi yang menarik adalah pada zaman Greece dulu, wanita itu, kalau zaman sekarang ya, orang melihat wanita tuh sebagai seseorang yang fisik kan, karena itulah beauty standard kan. Jadi orang melihat bahwa cewek itu ketika dia putih, dia cantik, dia punya mata yang besar, dia punya skin tone yang fair atau white, dia punya typical body yang full, atau dia punya typical body yang just look like an apple, atau seperti jam atau apapun lah itu. Tapi ternyata zaman dahulu wanita itu baru bisa dibilang wanita ketika dia punya nilai-nilai independen dan dia punya nilai-nilai power. Jadi ketika seorang wanita itu punya power, itulah dia dibilang seorang wanita gitu. Dan ternyata di sini aku menemukan bahwa ada atau enggak beauty standar itu tergantung diri kalian sendiri gitu. Kalau aku aja bisa nggak memikirkan beauty standar, kenapa kalian nggak bisa? Kenapa kalian harus sibuk memikirkan apa aku cukup cantik atau aku tidak cukup cantik? Kenapa kita tidak mengembalikan bahwa wanita itu bisa dibilang cantik ketika dia adalah wanita yang independen, ketika dia adalah wanita yang punya power, dan ketika dia adalah wanita yang mandiri, dan dia adalah wanita yang cukup bijak dalam mengambil suatu keputusan, sehingga apapun keputusan dia, apapun yang ingin dia lakukan dalam kehidupannya, itulah keputusan yang dia buat pada dirinya sendiri gitu, bukan berdasarkan orang lain, bukan berdasarkan dia merasa bahwa dia kurang, bukan karena dia merasa bahwa dia orang yang tidak cukup punya power untuk memilih suatu keputusan tertentu. Jadi alasan ini ya, ini sedikit tips dari aku, kenapa aku nggak pernah mikirin namanya beauty standard menurut aku. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, karena aku lebih baik nilai seperti itu, seperti yang hal yang lain dibandingkan dinilai sebagai seorang cantik gitu loh. Karena menurut aku itu punya poin tersendiri buat aku. Dan tips buat aku adalah bagaimana kalian bisa fight against beauty standard adalah dengan kalian membuat standar kalian sendiri gitu. Jika orang menilai kalian tidak cantik karena kalian punya kulit yang gelap, kulit kalian gak mulus, atau kalian jerawatan, maka buatlah standar penilaian kalian bahwa orang yang berkata seperti itu ke kalian adalah orang yang tidak pantas untuk berada di circle kalian.
balikan bahwa seorang wanita adalah wanita ketika dia kuat dalam mengambil keputusan. Dan ketika kamu membuat standarmu sendiri, kamu telah menjadi seorang wanita karena kamu telah menentukan atau karena kamu telah menjadi bijak dalam membuat suatu keputusan bahwa orang-orang yang berkata kalian tidak cantik karena fisik kalian adalah orang-orang yang tidak pantas berada dalam circle pertemanan kalian. Karena aku sendiri tipikal orang yang suka memotong-motong circle pertemanan aku jika aku merasa orang itu tidak pantas. Ya, omongan aku ataupun pembicaraan aku dengan orang yang aku rasa tidak pantas itu hanya sebatas tugas, hanya sebatas gimana kabarmu, hanya sebatas oh hai, dan lain-lain. Dan menurut aku dengan kalian membahas standar kalian sendiri itu akan menjadikan kalian lebih kuat. Dan dengan kalian menjadi lebih kuat, kalian menjadi lebih merasa utuh sebagai seorang wanita karena kalian telah membuat suatu keputusan berdasarkan hak kalian dan power kalian. Maka aku rasa menjadi standar itu akan hilang sendiri. Dan kalau kita melihat ke belakang, apa sih yang ngebuat ancient Greece atau Yunani kuno pada zaman dahulu itu bisa kehilangan mukanya sebagai wanita sehingga beauty standard ini terbentuk pada tahun 1950. Itu karena wanita tidak lagi mempunyai pilihan atau wanita tidak mempunyai power lagi dalam mengambil suatu keputusan besar. Jadi sesimpel itu. Jika kalian ingin mengeluarkan racun dengan memasukkan racun, mungkin kalian bisa membuat standar kalian sendiri dengan menghilangkan standar orang lain yang ada. Karena apapun yang kalian pikirkan tentang diri kalian belum tentu dipikirkan oleh orang lain, dan apapun yang orang lain pikirkan belum tentu apa yang kalian pikirkan. Jadi gak usah ambil pusing dengan beauty standard. Kalaupun itu ada dengan segala macam historinya, bahkan orang expert pun bilang bahwa history dari beauty standard pun itu gak ada secara case yang secara utuh gitu loh. Terus kenapa kalian harus dengan jelas mengatakan bahwa seseorang itu cantik atau tidak? Jadi, last but not least, you guys is beautiful. Thank you.